Bagaimana pandangan Ustadz tentang sekelompok yang mentahzir Ustadz Adi Hidayat? Adi Hidayat itu orangnya cerdas, bisa diingatnya, Quran ayatnya di sini, letaknya di sini, hadis nomor sekian sekian. Itulah yang selalu ditanyakan jamaah ke saya. Kesal jamaah ke saya, Ustadz, kalau Ustadz ceramah sebutkanlah ayatnya. Saya tak ingat, saya bilang. Jadi kalau kita merasa diri kita rendah, ada orang yang lebih hebat dari kita, jangan kita dengki, hasad. Makanya di antara doa yang diajarkan Allah, Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang lebih dulu beriman daripada kami, wa la taj'al fi qulubina ghillan, jangan kau jadikan dalam hati kami ghil. Buka tafsir, apa arti ghil? Jangan jadikan dalam hati kami hasad. Orang yang benci dengan Ustaz Adi Hidayat itu sebenarnya hasad aja. Dia tak bisa menyebutkan ayat sama tempat hadis. Ini orang bermasalah manhajnya. Manhaj apa? Ente atau tak ente bermasalah? Apa pandangan Ustaz tentang fenomena sekarang adanya beberapa Ustaz yang saling tahzir, yang bikin umat bingung? Fenomena sekarang, dia bilang. Ini bukan sekarang, Mas Bro. Tahzir mentahzir dari dulu. Ini ada ulama namanya Syekh Mukbil. Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ini ada ulama namanya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Mukbil mentahzir Qardawi. Jadi kalau Ustaz Adi Hidayat ditahzir itu enggak seberapa. Saya share bukunya. Judulnya Iskatul Kalbil Awi Yusuf bin Abdullah Al-Qardawi. Iskat membungkam, kalbi anjing, awi nggonggong. Membungkam anjing, menggonggong Qardawi. Yusuf Qardawi anjing. Kalau Yusuf Qardawi anjing, saya ini apa? Jadi jangan heran. Nanti kalau ada orang mentahzir saya, mentahzir Ustadz, itu dalam dunia mereka biasa. Dunia siapa? Dunia ahli tahzir. Kerjanya mentahzir aja. Namanya ahlul bait, ahlul bid'ah wa tahzir. Mentahzir ulama lebih berpahala daripada puasa sunat dan sholat sunat. Buka nama penulisnya Syekh Syayji, ahli hadis dari Riyadh. Protokolat As-Salafiyah Al-Jadidiyah, protokol salafi gaya baru. Mentahzir lebih berpahala. Jangan ikuti Ustaz Arifin Ilham, pelaku bid'ah. Bahkan Ustaz Khalid Basalamah yang ikut zikir pun ditahzir. Apa hukumnya ikut mendengar ceramah orang yang ikut ahli bid'ah? Tahzir mentahzir. Nah, ini nama kelompoknya Ahlul Bid'ah wa Tahzir. Biasa itu. Syekh Ramadan Al-Buti tahzir. Datang orang bertanya ke Syekh Abdul Razak Al-Abbad. Syekh, ya, apa pendapat anda tentang Syekh Mutawalli Asy'arawi? Syekh Mutawalli Asy'arawi imamnya ahli tafsir Mesir. Tak ada ulama lebih hebat daripada Asy'arawi. Apa kata ahli tahzir? Laisa min ahli sunnah. Saya dengarnya, oh hampir saya banting HP saya. Enak aja dia ngomong. Asy'arawi laisa min ahli sunnah. La ilaha illallah. Masalah tahzir mentahzir. Kalau guru kencing berdiri, murid kencing maraton. Itu guru-gurunya itu yang mencaci maki Sya'rawi, mencaci maki Al-Buti, mencaci maki Sufiyun, Kuburiyun, orang-orang sufi nyembah-nyembah kubur, pelaku bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Jangan ikuti ahli tahzir wal bid'ah. Kemarin saya berkunjung 2 hari yang lalu ke masjid apa namanya Al-Ihsan ya, Masjid Al-Ihsan yang ada Ustadz Adi Hidayat, adik kelas saya di Libya. Ustadz Adi Hidayat, ada yang kenal? Bapak Ibu, saya katakan kepada masyarakat sekitar, ini anugerah terbesar dari Allah untuk penduduk sini. Pertahankan ulama ini. Langka orang semacam beliau. Kemampuan tafsirnya, kehebatan ilmunya, kedalaman analisanya, dan bijaksananya beliau dalam menyelesaikan banyak perkara-perkara dan masalah. Langka ulama macam ini. Dia muda lagi masih, usianya baru 30 tahun Pak. Adik kelas saya di Libya, masih muda sekali. Saya katakan jangan telantarkan beliau, tolong rawat dan jaga, jangan sampai beliau pergi gara-gara kalian tidak peduli. Ini saya katakan kepada mereka Pak. Sering para ulama dan da'i
tidak terperhatikan oleh umat, umat tidak care, akhirnya ulama itu demi tuntutan kewajibannya dia harus berpindah ke tempat lain. Jangan sampai itu terjadi, Pak. Kalau ada ulama dekat kita, perhatikan kehidupannya. Kecuali ulama penjilat. Kalau ulama penjilat pasti kaya, Pak. Ulama penjilat pasti duitnya banyak, mobilnya kelas pengusaha. Maaf ya, Pak ya, maaf. Ada ulama tidak penjilat dan tidak jahat, tetapi umat yang memang memfasilitasinya. Maka ulama semacam ini insya Allah dia tetap lurus. Tapi tidak sedikit ulama-ulama yang menjilat, ulama-ulama yang menutupi kebenaran. Sehingga apa kata Rasulullah, awwalu man uqdhifa 'alan nar qabla ubadil wathan al-ulama. Orang yang paling pertama dilemparkan ke dalam api neraka sebelum para penyembah patung dan berhala adalah para ulama. Ulama yang penjilat, Pak. Ulama yang menutupi kebenaran, ulama yang banyak menipu umat, ulama yang banyak menyesatkan, ulama yang banyak mengadu domba, memperbanyak pengikut, sementara bukan kebenaran yang ditegakkannya, tetapi hawa nafsunya. Ulama macam ini duluan masuk neraka. Alhamdulillah, ikhwani fillah dirahmati Allah. Tadi zuhur saya mendapatkan pesan singkat di WhatsApp saya. Lalu kemudian menyampaikan begini, Ustadz Adi Hidayat dari kemarin mencoba menelpon antum nggak bisa-bisa. Saya langsung mencelos kemudian jantung saya. Lalu saya mikir begini, Ustadz, ini saya kemarin salah ngomong apa gitu kan. Sampai kemudian saya dipanggil kemari, karena memang alhamdulillah saya menerima banyak sekali nasihat daripada beliau, menerima banyak sekali ilmu daripada beliau. Alhamdulillah pada hari ini bisa berjumpa dan kemudian menimba nasihat itu lagi, karena saya pikir saya salah apa ya semalam ya gitu kan, yang ngomong di ILC itu ya. Tapi alhamdulillah ternyata bukan itu gitu kan ya, yang menjadi permasalahan. Alhamdulillah saya juga bingung ya kalau seandainya tadi beliau ceritakan, dan kebetulan saya juga membaca beberapa yang beliau ceritakan tadi di media sosial. Ada yang mengkritik beliau gitu ya, terus kemudian diajak debat gitu ya. Sorry Ustaz, saya harus menyampaikan satu hal. Saya tuh sering ngomongin beliau ketika lagi beliau nggak ada, Ustaz. Tapi insya Allah ngomonginnya yang baik gitu ya. Kita tuh kemarin ngomong begini, berani-berani ya ada orang mau mendebat Adi Hidayat ya. Lah kalau saya tuh mau debat ke Adi Hidayat itu ya, saya pikir saya lebih deg-degan ketemu dengan Ustaz Adi daripada kemudian kemarin di acara. Lah kenapa? Karena kalau seandainya ketemu yang kemarin nggak ada masalah. Kalau misalnya debat sama Adi Hidayat itu ya, baik kita mulai acara debatnya, beliau mungkin bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makasih saat saya sudah paham, mohon maaf aja gitu. Nggak, jadi artinya alhamdulillah ya, jadi memang ajaib, memang mungkin pengetahuannya luar biasa ya, sehingga beliau kemudian berani kemudian untuk berdebat tadi. Tapi kita hargai, bagaimanapun juga banyak orang yang mencari cara bagaimana caranya bisa lebih bagus daripada Ustadz Adi Hidayat, dan itu adalah sesuatu yang baik di Indonesia insya Allah. Dan saya pun sering juga mencari apa sebenarnya yang saya bisa lebih hebat daripada Ustadz Adi Hidayat. Kalau hafalannya kita pikir tidak usah diragukan ya, posisi dan sebagainya, walaupun saya juga mengatakan loh emang saya nggak bisa, saya juga bisa katanya. Kanan atas itu Mkhitaryan ya, tengah atas Lukaku gitu ya, jelas ya. Tapi ternyata beliau juga tahu lebih banyak daripada saya soal bola gitu kan. Jadi saya juga mau nyerah. Akhirnya setelah saya cari-cari, ada satu hal yang insya Allah saya lebih tahu daripada beliau, dan beliau nggak mungkin lebih tahu daripada saya. Apa itu? Rasanya babi gimana? Jadi itu. Nanti jangan sampai di media sosial antum posting kayak itunya gitu.